Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horor ketika saya bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit di Pulau Sumatera. Ini berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi saya sendiri. Waktu itu ketika saya pertama kali merantau, usia saya sekitar 17 tahun. Awal mula saya bisa pergi ke Sumatera adalah salah satu tetangga saya ini ada bekerja di sana sebagai seorang mandor perawatan atau pengawas perawatan. Jadi ketika dia kan ini pulang setahun sekali. Jadi ketika dia pas pulang ke kampung halaman, ke kampung saya, maka saya akan nanya-nanya ada lowongan nggak. Setelah banyak ngobrol ke sana sini, akhirnya ada lowongan bekerja sebagai pemanen kelapa sawit. Oke, saya setuju. Saya berangkat nggak sendiri karena saya bersama bapak dan emak saya juga berangkat ke sana. Saat itu rombongan kami berangkat ke Pulau Sumatera ini satu bis ada 44 orang. Karena perkebunan yang kami tuju ini luasnya itu 3.000 hektar lebih. Perjalanan naik bus 3 hari 3 malam setelah sampai dijemput pakai mobil truk. Jalan dari jalan aspal, jalan besar menuju perkebunan yang tempat saya akan bekerja itu memakan waktu sekitar 2 jam kalau nggak salah tuh, 2 jam. Dengan jalanan yang masih berupa tanah. Dan waktu itu pas saya ke sana musim panas, musim kemarau. Jadi debu, luar biasa debu tuh. Pokoknya kalau ada kendaraan lewat satu, jalan yang dilalui itu udah penuh debu dah. Jarak pandang langsung pendek jadinya. Oke, setelah sampai di tempat kerja ini, di perkebunan yang saya tuju ini ada tiga camp, 3 perumahan, 3 komplek perumahan. Satu komplek perumahan ada kami sebutnya di bawah. Tapi ini bukan daerah pegunungan ya. Kami nyebutnya di bawah itu maksudnya di daerah yang menjadi pusatnya lah. Kayak perkantoran, perumahan staf, perumahan mandor, perumahan operator eksa, operator traktor, seperti itu. Dan saya ini karena kebetulan saya sebagai pemanen sawit, saya ditempatkan di camp tengah. Camp tengah ini berisi sekitar berapa ya, 40 pintu, tapi terpisah menjadi 3 bagian, tiga masa bangunan. Saya 2 masa bangunan itu berdekatan dan 1 masa bangunan itu ada di ujung agak jauh. Misal seperti lapangan sepak bola, kami itu perumahannya di gawang sebelah kanan, di lokasi gawang sebelah kanan, dan satu perumahannya lagi itu di sudut lapangan bagian ujung. Nah, seperti itulah kira-kira. Yang menjadi keanehan bagi saya ketika saya datang di sana itu apa ya, kalau susah mengatakan dalam bahasa nasional itu susah. Ini suasana campnya itu kayak penuh mistis gitu loh. Kami orang Jawa bilang biasanya lindeng, atau bisa dibilang punya aura
kemistisan, kehororan. Malam pertama, oke, kami belanja segala macam, peralatan masak, peralatan kerja, udah. Maghrib kami kan datangnya siang. Nah, maghrib tuh udah ready semua. Kami udah mulai masak, mak saya udah mulai masak dengan menu seadanya, ya berupa mie instan sama nasi. Nah, kami istirahat lah. Pukul 7 malam tuh kami istirahat karena perjalanan di bus memakan waktu yang 3 hari 3 malam, sampai menuju ke kebunnya lagi cukup sakit di badan. Kami istirahat tuh, tidur cepat jam 7 malam. Nah, nggak tahu jam berapa, pokoknya itu entah, nggak tahu lah, karena saya nggak, waktu terbangun nggak melihat jam-jam lagi. Saya kan mau buang air kecil. Jadi di perumahan itu nggak ada toilet, nggak ada toilet yang semacam di kos-kosan itu nggak ada. Jadi toiletnya itu ya pokok sawit. Pokok sawit ada di belakang gitu. Karena di belakang perumahan kami kan ini jalan setapak. Terus ada parit sekitar 4 meteran. Habis itu jembatannya itu hanya berupa 2 keping papan lah lebarnya macam itu. Kalau mau buang air besar ada WC darurat. Ya nggak pakai kloset tapi langsung tanah digali, di atasnya dikasih papan sampai ada lubang kecil buat kita buang hajatnya. Tapi kalau kencing itu pasti arahnya ke belakang, ke pokok sawit itu. Pokok sawit itu pohon sawit. Karena saya orang baru, jadi nggak tahu cerita-cerita keadaan sekitar. Jadi ya santai aja saya jalan ke belakang, kencing. Mulanya saya takut karena ya gelap terus sepi. Tapi ketika saya mau kencing itu udah berhenti di pohon sawit pertama dari pinggir jalan, saya melihat sebelah dari ekor mata kanan saya ini ada kayak orang juga kencing. Saya kencing lah, dia bawa senter. Saya nggak bawa senter. Saya kencing tenang kan pikiran, karena di sebelah ada orang, jadi ya tenanglah, ada kawannya. Ketika saya selesai, saya melihat ke arah sosok itu. Dia seluruh kulitnya ini warnanya hitam pekat. Yang hanya nampak putih itu hanya di bola matanya saja. Karena bola matanya itu putih semua, gak ada hitam-hitamnya. Bola matanya itu putih semua. Dan yang saya kira tadi dia pegang itu senter, ternyata itu salah. Itu kayak hewan, kayak kelelawar gitu. Cuman matanya itu kayak ngeluarin sinar lampu senter itu. Saya kaku, nge-freeze. Saya nggak bisa gerak, mau teriak pun saya nggak bisa. Selama beberapa detik itu mata saya tanpa keinginan, tanpa perintah otak dari saya ini melihat ke sosok itu terus, sampai akhirnya bapak saya di camp di perumahan itu manggil saya. Saya mendapatkan kesadaran saya lagi, langsung lari ke balik ke camp. Itu saya belum menceritakan itu kejadian itu setelah kejadian itu emang rasanya badan saya menggigil kedinginan. Mungkin karena efek ini ya, efek terkejut yang luar biasa sampai berefek pada fisik saya. Nah, singkat cerita, selama
hampir sebulan saya nggak ngalamin lagi kejadian yang kayak gitu. Karena kalau saya mau kencing, saya minta tolong bapak buat ngantarkan saya. Setelah saya mengenal beberapa rekan kerja yang sudah lama lebih dulu bekerja, saya mendapat cerita jika di lingkungan perumahan kami itu cukup terkenal dengan sosok yang usil banget. Disebutnya bukan apa ya, pokoknya intinya sosok hitam itu sering kali menampakkan dirinya ke para pekerja, sering banget. Itu masih dianggap paling ringan lah bagi mereka yang sudah lama. Saya terkejut dong, karena waktu saya ngelihat saja saya sudah gak bisa ngapa-ngapain, tapi bagi mereka itulah penampakan paling ringan di perumahan ini. Oke, singkat cerita, waktu terus berjalan sampai akhirnya 3 bulan kemudian. Nah, alhamdulillahnya waktu bekerja di situ, bapak saya dan emak saya itu mendapatkan lumayan gaji dan bisa menyisakan lumayan gaji. Dibandingkan di Jawa, saya dan keluarga saya itu bisa menyisakan 1 bulan tuh sekitar 6 jutaan 1 bulan bersih. Itu udah dipotong makan, dipotong segala macam, dipotong rokok, dipotong jajan, udah ngirim ke orang rumah di Jawa, itu masih bersih 6 jutaan. Udah 3 bulan tuh kami mengumpul hampir 13 juta lah. Saya karena sudah mengenal banyak kawan yang lama, pas malam setelah gajian itu, kalau gak salah malam minggu, saya keluar bersama rekan saya yang bernama Danang. Dia kebetulan sudah memiliki motor di situ. Dia kan sudah lama, sudah hampir 3 tahun kalau nggak salah. Waktu saya datang dia sudah hampir 3 tahun. Oke, malam kami keluar rame-rame. Berangkatnya itu sore, masih waktu asar. Berangkat sore, jalan-jalan, belanja, beli ini beli itu, ya maklum lah anak lajang kan. Singkat ceritanya tuh malam harinya setelah itu semua, kami itu pulangnya sendiri-sendiri. Jadi dari rombongan yang berangkat awalnya itu banyak, beramai-ramai, bareng-bareng, pulangnya lucunya ini sendiri-sendiri. Saya pulang sama Danang itu hampir tengah malam. Dari jalan dari kotanya hampir tengah malam. Sampai di jalan aspal sebelum belok ke jalan pertanah yang masih jauh lagi dari tempat saya bekerja itu udah pokoknya udah lewat tengah malam. Kami duduk dulu di simpang itu, menunggu siapa tahu ada kawan yang juga sama-sama mau pulang. Menunggu hampir setengah jam belum ada. Kami pun memutuskan untuk pulang. Setidaknya kan karena kami berdua, ya lumayan lah, siapa tahu nanti di jalan ada orang juga yang lewat dan bisa bareng gitu. Tapi sayangnya, apesnya, selama hampir perjalanan setengah jam itu kami memang nggak menemukan, nggak berpapasan satu kali pun sama kendaraan lain. Jadi cuman kendaraan kami seorang. Di sana itu perpetanya Kelapa Sawit itu ada nama bloknya, kayak blok 54, blok 55, blok 56. Jadi arah belok ke camp ke tempat kerja kami itu adalah CR54. Dan di CR54 ini yang baru saya ketahui setelah saya dan Dana mengalami kejadian itu, rupanya memang paling sering mengganggu orang.
pertama saya cukup curiga ketika Danang itu berhenti sebelum belok ke jalan CR54 itu, blok 54 itu. Saya tanyakan kenapa gitu kok berhenti di sini. Dia jawab agak lama. Dia jawab mau ngerokok katanya. Nah baiklah, oke lah, saya pun ngerokok juga kan. Setelah agak lama dia tuh kayak wajah-wajah panik gitu. Saya tanya kenapa, tapi dia nggak jawab. Dia cuma bilang ya nggak apa-apa gitu, capek aja kan. Akhirnya setelah cukup lama berhenti di situ, saya belum tahu nih CR54 ini cukup angker waktu itu. Setelah hampir udah cukup lama istirahat itu, Danang pun meminta saya untuk bersiap. Anehnya, yang tadi kan saya berangkat waktu ke kota sama Danang ini kan, dia tuh nggak ada baca bismillah, nggak ada baca doa waktu mau di perjalanan, pulang pun gitu juga. Tapi ketika mau lewat jalan CR54 itu, dia baca doa dulu. Terus waktu di motor, sebelum motor berjalan, dia berpesan agar saya terus membaca ayat-ayat yang saya hafal lah gitu intinya. Ya oke lah, saya turuti. Tapi ya nurutinnya cuma satu surat tok, tapi habis itu ya menikmati perjalanan malam. Motor melaju pelan CR54 ini panjangnya ya cukup sekitar 3 atau 4 kiloan. Pas di berjarak sekitar 400 atau 500 meter dari pos penjagaan masuk ke perkebunan tempat saya bekerja, itu motor Danang mati total. Di engkol nggak hidup, ditengok bensin masih banyak, pokoknya kendaraan itu masih normal. Wajah Danang tuh sudah panik luar biasa. Nah, saya pun memutuskan untuk dorong aja motornya daripada lah nggak bisa dibagusin. Sebelum kami mulai berjalan untuk dorong itu motor, terdengar sayup-sayup suara Mbak Kunti ketawa cekikikan. Kami berdua saling pandang karena sama-sama mendengar, cuman kami nggak ngucap apapun. Oke lah, mungkin perkenalan lah bagi saya kan gitu. Cuman si Danang ini emang tegang banget wajahnya. Baru sekitar beberapa meter lagi kami mendorong motor, suara ketawa itu terdengar lagi. Dan parahnya adalah suara ketawanya itu sumbernya tepat di samping kami. Itu jelas banget masih. Ketawanya itu masih betul-betul masih saya ingat, membuat saya trauma selama beberapa bulan. Begitu juga dengan Danang. Suara ketawanya itu memang benar-benar di sebelah kami. Walaupun si Kuntinya ini gak nampak, cuman suaranya itu jelas-jelas banget dari arah sebelah kami. Kami berhenti, terdiam, berusaha untuk tenang intinya. Kami pun berjalan lagi, dorong motor. Tiba-tiba ada suara benda jatuh dari sebelah kanan. Kami pun serempak menoleh ke arah itu. Setelah menoleh beberapa detik, kami pun sama-sama menghadap ke depan. Tiba-tiba itu Mbak Kunti sudah berjarak beberapa meter saja dari Danang itu. Kami berdua lari kalang kabut, motor ditinggal, gak pakai distandarin, pokok ditinggal begitu aja. Kami lari kencang, sekencang-kencangnya arah keluar, malah menjauh dari tempat kami bekerja itu, dari pos itu, malah menjauh, malah pergi keluar lagi dengan berlari itu. Nah, pas kami ngos-ngosan,
Itu memang kejadian nggak bisa sangat saya lupakan, tetap terngiang-ngiang terus di kepala saya.